Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 546. Cukup sudah. Petik 2. Sebuah suara berat tiba-tiba datang dari sela-sela. Orang-orang melihat ke arah suara itu. Suara ini datang dari Xiao Chen-Tian. Namun, untuk Stephen Lin dan Wei Aning, yang bertarung dengan sengit, beberapa patah kata saja tidak bisa menghentikan mereka untuk terus bertarung. Keduanya berpisah setelah tabrakan hebat, dan kemudian berakselerasi ke arah satu sama lain pada saat yang bersamaan. Melihat bahwa ketika keduanya akan bertabrakan lagi, sesosok jatuh dari langit. Ledakan. Dengan suara keras, sosok itu mendarat tepat di tengah keduanya. Namun, pada saat ini, Stephen Lin dan Wei Aning datang ke satu sama lain dan meninju satu sama lain dengan keras. Sosok yang jatuh di antara keduanya tiba-tiba membuka tangannya. Tepuk tangan. Dengan dua suara renyah, kedua telapak tangan pria itu baru saja menangkap tinju berat Stephen Lin dan Wei Aning di tangan mereka. Karena itu, keduanya berhenti pada saat yang bersamaan. Semua orang melihat orang di antara Stephen Lin dan Wei Aning dengan kaget. Pukulan berat dari dua pembangkit tenaga setingkat dewa perang diambil oleh kedua tangan orang ini, yang agak terlalu menakutkan. Xiao Zanshen, ini pertarungan kita. Stephen Lin berkata, menatap pria di depannya. Pria yang memblokir tinjunya dan Wei Aning pada saat yang sama adalah yang pertama dari 10 dewa perang, Raja Naga Putih Xiao Chen-Tian. Xiao Chen-Tian, pertempuran ini belum berakhir. Wei Aning berkata dengan ekspresi aneh. Hasilnya sudah keluar, tidak perlu terus membuang waktu. Jika kamu benar-benar ingin memenangkan hidup dan mati, tunggu saja pertempuran dewa yang diberikan. Xiao Chen-Tian berkata dengan ringan. Pertempuran para dewa. Mendengar tiga kata ini, ekspresi semua orang berubah. Ada pertempuran raja-raja yang dianugerahkan, dan tentu saja ada juga pertempuran para dewa yang dianugerahkan. Yang disebut pertempuran para dewa yang dianugerahkan sebenarnya berarti secara harfiah. Pertempuran dewa yang diberikan adalah pesta untuk Raja Bela Diri peringkat 9. Dalam pertempuran dewa yang dianugerahkan, Raja Bela Diri peringkat 9 dapat menantang dewa perang. Setelah tantangan berhasil, dia akan langsung menggantikan dewa perang asli dan menjadi 10 dewa perang baru di Kerajaan Naga. Namun, Confederate God Battle hanya diadakan setiap 5 tahun sekali, dan pada dasarnya hanya ada 1 atau 2 orang yang berpartisipasi setiap kali. Jadi dalam hal skala saja, Confederate God Battle jelas tidak sebagus Confederate King Battle, dan pengalaman menonton juga lemah. Di atas adalah 1 atau 2 peringkat 9 Martial Kings mencari 1 atau 2 dewa perang untuk bertarung selama beberapa hari dan malam, dan akhirnya pemenang akan ditentukan. Sekarang Xiao Chen-Tian mengatakan kalimat seperti itu, maka kali ini pertempuran raja disegel. Stephen Lin, Raja Bela Diri peringkat 9 tidak melarikan diri. Karena hanya makanan luwang kelas 9 yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran dewa yang diberikan. Stephen Lin mengerutkan kening dan menarik tinjunya. Pada saat yang sama, Wei Aning juga menarik tinjunya. Xiao Chen-Tian adalah pemimpin dari 10 dewa perang teratas. Dia harus menyerahkan wajahnya. Terlebih lagi, Wei Aning mengekspos kartu trufnya dalam pertempuran ini. Kartu truf ini membuat Stephen Lin cukup takut. Sebelum dia memiliki ide untuk menggunakan kartu truf terkuat, Stephen Lin juga tidak mau terus menghabiskan waktu bersama Wei Aning di sini. Wei Aning tidak tahu apa yang dia pikirkan, dia selalu memiliki senyum di wajahnya, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang membuatnya sangat bahagia. Kanonisasi. Petik 2. Xiao Chen-Tian berkata kepada Wei Aning. Oke. Petik 2. Wei Aning mengangguk, lalu melirik Stephen Lin, dan berkata dengan keras, aku menyebut Stephen Lin sebagai Raja Bela Diri peringkat ke-9 dengan daftar dewa perang. Raja Bela Diri peringkat ke-9.
Empat kata ini meledak di puncak gunung Longshu seperti guntur. Ketika semua orang mendengar ini, sulit untuk menekan kegembiraan di hati mereka. Tidak ada seorang pun dalam sejarah. Dalam pertempuran pertama raja, ia dinobatkan sebagai Raja Bela Diri peringkat 9. Nama Stephen Lin ditakdirkan untuk diikat dengan para jenius dalam sejarah kerajaan naga, dan bahkan mungkin melampaui mereka. Yang disebut jenius. Lagi pula, di Stephen Lin. Sebelum mengetahui nasibnya, tidak pernah ada orang yang bisa menjadi Raja Bela Diri peringkat 9 sebelum usia 30 tahun. Selain itu, semua orang yang hadir melihat bahwa Stephen Lin tidak kehilangan terlalu banyak, dan kekuatan Wei Aning berada di posisi tengah bawah di antara 10 dewa perang teratas, artinya kekuatan Stephen Lin bahkan mungkin sebanding 10 dewa perang teratas terikat. Jika Stephen Lin memilih yang terlemah di antara 10 dewa perang teratas, maka jika dia memberinya cukup waktu, dia mungkin benar-benar bisa mengalahkan lawan. Jika itu masalahnya, maka Stephen Lin akan langsung menganugerahkan dewa dalam pertempuran menganugerahkan raja. Sangat disayangkan bahwa Wei Aning mengambil inisiatif untuk menemukan Stephen Lin. Dan Stephen Lin berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di depan Wei Aning yang menggunakan sifat persepsi, jadi Stephen Lin hanya bisa menjadi Raja Bela Diri peringkat 9. Namun, Raja Bela Diri peringkat 9 sudah cukup. Stephen Lin, atas nama seniman bela diri Kerajaan Naga, memenangkan mahkota raja-raja dalam pertempuran raja ini. Tepuk tangan dan sorakan pun terdengar. Stephen Lin mengepalkan tangannya dengan kedua tangan, berterima kasih kepada Xiao Chentian, lalu memandang Wei Aning dan berkata, "Suatu hari, aku akan membunuhmu." Petik 2. Masih ada 2 tahun dalam pertempuran dewa yang diberikan. Wei Aning berkata sambil tersenyum. Stephen Lin mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Tepuk tangan dan sorak-sorai mengiringi Stephen Lin sepanjang jalan. Kamu telah menyinggung orang yang luar biasa. Dalam 2 tahun, dengan potensi Stephen Lin, mungkin, sangat mungkin untuk membunuhmu. Kata Xiao Chentian. Apakah kamu pikir aku dalam kondisi terkuat barusan? Wei Aning tersenyum main-main. Xiao Chentian sedikit mengernyit dan menatap Wei Aning. Wei Aning ini benar dan jahat. Dia memiliki keberadaan yang relatif unik di antara 10 dewa perang. Dia tidak tahu banyak tentang Wei Aning. Dia tahu apakah dia membangkitkan sifat persepsi atau itu karena kecelakaan. Dia berpikir bahwa sifat persepsi sudah menjadi yang terbesar Wei Aning melihat kartu truf Wei Aning sekarang. Mungkin, dia masih memiliki beberapa kartu truf yang belum dia gunakan. Orang-orang baru dan lama tahun ini benar-benar tidak mudah dibawa. Xiao Chentian tanpa daya menggosok pelipisnya dan menghela nafas ke dalam. Ada orang mesum seperti Stephen Lin di pendatang baru. Jika tidak ada kecelakaan, dia ditakdirkan untuk menjadi salah satu dari 10 dewa perang teratas di masa depan, dan mungkin bahkan beberapa yang pertama. Tidak ada jaminan bahwa itu akan menjadi pertempuran para dewa perang. Apakah Stephen Lin atau Wei Aning rusak, itu adalah hilangnya kerajaan naga. Sebagai yang terkuat di antara 10 dewa perang teratas, dan juga diakui oleh semua orang sebagai kapten, Xiao Chentian merasa bahwa perjalanannya masih panjang. Stephen Lin, yang telah kembali ke lapangan, langsung pergi ke sisi Bi Feiyun. Bi Feiyun menatap Stephen Lin dengan penuh semangat, dan hampir tidak bisa berkata-kata. Bagaimana, wajah yang cukup, kan? Anda mengajar Raja Bela Diri peringkat 9, lalu Maui hanya mengajar Raja Bela Diri peringkat 4. Anda jauh lebih kuat darinya. Petik 2. Stephen Lin tertawa. Terima kasih, Stephen, jika memungkinkan, aku benar-benar ingin mengajarimu semua yang telah kulihat, pelajari, dan pelajari dalam hidupku. Bi Feiyun berkata dengan penuh semangat. Sama-sama. Petik 2. Stephen Lin menepuk bahu Bi Feiyun dan berkata, kamu banyak membantuku, aku mengingat semuanya di hatiku, aku hanya ingin melampiaskannya untukmu. Petik 2. Terima kasih, kata Bi Feiyun.
Stephen Lin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, prajurit kerajaan naga lainnya berkumpul. Selamat, Stephen. Stephen Lin, kamu benar-benar cahaya seni bela diri kerajaan naga kita. Kerumunan mengelilingi Stephen Lin di tengah, memujinya untuk beberapa saat. Stephen Lin tersenyum dan berpura-pura palsu dengan orang-orang ini. Di sisi lain, Mao Yi dan Wu Ping benar-benar diabaikan. Pada tahun-tahun sebelumnya, Wu Wang peringkat 4 jelas merupakan pilihan terbaik bagi raja-raja, tetapi dalam pertempuran raja ini, dia bahkan tidak memilikinya. 3 besar. Masuk, suasana hati Wu Ping yang awalnya bahagia hilang saat ini. Dia melihat Stephen Lin di kejauhan, dan hatinya campur aduk. Dia tidak tahu bahwa Stephen Lin sama sekali bukan murid Bi Fei Yun. Dia berpikir bahwa Bi Fei Yun benar-benar mengajarkan latihan yang luar biasa mengetahui Stephen Lin, itulah sebabnya Stephen Lin memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Biarkan mereka bahagia dulu, Wu Ping, setelah 2 tahun, aku akan membuatmu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran dewa yang diberikan. Mao Yi berkata dengan suara yang dalam. Mengerti, Wu Ping mengangguk. Lalu keduanya meninggalkan Gunung Longshu bersama. Pada saat yang sama, pejabat senior klan naga yang bertanggung jawab atas pertempuran untuk menyegel raja juga menemukan Stephen Lin dan memberi selamat kepada Stephen Lin atas prestasinya. Di kejauhan, Deb berkata kepada orang-orang di sekitarnya dengan wajah muram, ayo pergi, kerajaan naga akan membangkitkan dewa perang yang menakutkan, masalah ini harus dilaporkan ke markas sesegera mungkin, dan biarkan markas membuat keputusan. Stephen Lin saat ini, masa depan adalah mungkin untuk menjadi Xiao Chen Tian berikutnya. Orang-orang di sekitar Deb mengangguk, mereka benar-benar mencapai hasil yang baik kali ini. Deb dinobatkan sebagai Raja Seni Bela Diri peringkat kelima, yaitu cukup untuk membuktikan kepada dunia kekuatan aliansi UKC, tetapi pada akhirnya dia mengambil risiko. Setelah Stephen Lin keluar, pusat perhatian semua orang dibayangi. Cara menangani hubungan dengan Stephen Lin dengan benar sekarang harus dipertimbangkan secara serius untuk aliansi UKK. Pada akhirnya, Deb dan yang lainnya juga meninggalkan Gunung Longshu. Pada saat ini, Stephen Lin sedang merayu para prajurit kerajaan naga. Pada saat ini, Xiao Chen Tian berjalan dengan beberapa dewa perang. Semua prajurit kerajaan naga secara alami minggir. Kamu di luar dugaanku. Guan Fei Bai berjalan ke sisi Stephen Lin, menepuk bahu Stephen Lin dan berkata, "Ini adalah trik menyelamatkan hidup saya. Itu berasal dari warisan sejati tuan saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa jika itu benar-benar tidak mungkin dilakukan, saya tidak boleh menggunakan trik ini." Petik 2. Stephen Lin menjelaskan sambil tersenyum. Langkah macam apa yang kamu lakukan? Guan Fei Bai bertanya. Ketika orang-orang di sekitar mendengar pertanyaan Guan Fei Bai, mereka semua mengangkat telinga mereka. Seperti yang saya katakan sebelumnya, trik ini disebut Wanian, itu mengubah struktur tubuh dengan cara yang unik dan secara paksa merangsang potensi tubuh. Soalnya, saya sudah sangat tua sekarang karena potensi tubuh telah dirangsang sepenuhnya. Trik ini adalah tuanku. Apa yang dia sadari di medan perang di luar dunia, aku adalah satu-satunya muridnya, jadi dia memberikan trik ini kepadaku. Kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, banyak orang mengangguk dengan jelas. Ada banyak hal magis di medan perang di luar wilayah, jadi bisa dimengerti untuk memahami gerakan yang merangsang potensi orang. Melihat penampilan semua orang, Stephen Lin menghela nafas lega. Sedini di negara lembah kaki, dia sudah bersiap untuk situasi saat ini. Pada saat itu, dia bertengkar dengan Solo, dan dia memberitahu dunia bahwa Stephen Lin adalah murid tiran. Dalam hal ini, jika dia membuka 4 pintu di masa depan, dapat dikatakan bahwa ini diajarkan oleh para tiran. Meskipun kredibilitasnya tidak cukup untuk mencapai 100%, itu masih dapat menakuti banyak orang. Adapun mereka yang curiga bahwa dia adalah tiran itu sendiri,
maka Stephen Lin tidak punya pilihan, dia hanya bisa menggunakan tentara untuk memblokir air dan menutupi tanah. Bab 547. Stephen Lin, pertempuran menganugerahkan raja sudah berakhir, kita harus pergi dari sini bersama orang-orang dari klan naga, jadi, tanpa basa-basi lagi, saya harap Anda akan terlihat dalam pertempuran menganugerahkan dewa 2 tahun kemudian. Petik 2. Xiao Chen-tian, kata Lin Fei. Pasti akan ada. Petik 2. Stephen Lin melirik Wei Aning dan berkata, aku menunggumu. Wei Aning tertawa. Aku tidak peduli permusuhan pribadi apa yang kalian berdua miliki, kalian berdua adalah prajurit kerajaan naga, dan sekarang situasi dunia berubah. Kerajaan naga membutuhkan pembangkit tenaga listrik tingkat Ares yang cukup untuk menjaga stabilitas dunia seni bela diri dan melawan perjuangan terbuka dan rahasia dari dunia barat. Saya harap Anda bisa mengerti apa yang saya maksud, kata Xiao Chen-tian dengan suara yang dalam. Stephen Lin mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa, begitu pula Wei Aning. Stephen Lin, orang-orang dari klan naga akan segera menemukanmu. Aku harap kamu dan aku dapat memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Xiao Chen-tian mengangguk pada Stephen Lin, lalu berbalik dan pergi. Aku akan mengundangmu makan malam ketika kamu memasuki ibu kota. Petik 2. Zhao Tuntian berkata kepada Stephen Lin dengan serius tanpa makan. Mari kita bicarakan. Petik 2. Stephen Lin berkata, perasaannya terhadap keluarga Zhao tidak terlalu baik. Dia memiliki dendam dengan keluarga Zhao sebelumnya, dan kemudian Zhao Hesan membuatnya semakin jijik. Oleh karena itu, Stephen Lin tidak setuju dengannya. Zhao Tuntian, jangan dibawa ke hati. Zhao Tuntian juga tidak marah, dia hanya marah pada mereka yang mengajarinya dan tidak membiarkannya makan, jadi dia tersenyum dan berbalik. Stephen, jika kamu punya kesempatan, kamu bisa bertarung denganku dalam keadaan ini. Guan Feibai berkata kepada Stephen Lin. Oke, tidak masalah, hubungi aku kapan saja kamu mau, aku akan pergi kemanapun kamu mau, kata Stephen Lin. Selamat tinggal. Guan Feibai mengepalkan kedua tangannya, lalu berbalik dan pergi. Para dewa perang pergi satu demi satu, dan pertempuran untuk menyegel raja berakhir. Stephen Lin terlalu malas untuk berpura-pura menjadi ular dengan rekan-rekan seni bela diri itu, jadi dia membuat alasan acak dan turun gunung bersama Bi Feiyun. Sejak itu, pertempuran raja telah berakhir. Namun, dampak dari pertempuran para raja baru saja dimulai. Kota Selat, dalam grup Lin. Semua orang berkumpul di kantor Dong Jian dan menunggu dengan cemas. Saat itu, ponsel Dong Jian berdering. Dong Jian mengangkat telepon dan meliriknya, lalu tersenyum. Kepala keluarga telah dinobatkan sebagai Raja Bela Diri tingkat ke-9. Berhasil memenangkan Raja Segala Raja. Petik 2. Ya, orang-orang di kantor yang telah menunggu lama bersorak. Sorak-sorai ini bukan hanya karena Stephen Lin dinobatkan sebagai Raja Bela Diri peringkat ke-9, itu lebih karena grup Lin membuat taruhan yang tepat. Sebelum pertempuran Stephen Lin dimulai, grup Lin segera memanggil semua uang untuk bertaruh bahwa Stephen Lin akan memenangkan raja, dan peluang tertinggi pada saat itu mencapai 30 kali lipat. Meskipun peluang telah diturunkan karena taruhan besar, diperkirakan secara konservatif bahwa grup Lin akan menerima setidaknya 20 miliar pendapatan tunai. Penghasilan tunai 20 miliar, itu jelas merupakan angka astronomi. Selain itu, Stephen Lin memenangkan Wang Zhongwang, dan harga saham perusahaan yang terdaftar di bawah grup Lin pasti akan mendapat manfaat darinya. Pada saat itu, ukuran grup Lin pasti akan melonjak. Ini jelas merupakan berita bagus bagi grup. Jika bukan karena sejumlah besar uang untuk bergabung dengan kami pada saat yang sama, diperkirakan kami bisa mendapatkan lebih banyak. Wang Hai duduk di depan Dong Jian dan berkata dengan menyesal. Peluang Stephen Lin untuk mengambil Wang Zhongwang mencapai nilai tertinggi setelah Mito Yohei dinobatkan sebagai Raja Bela Diri peringkat ke-6. Kelompok Lin juga memasuki permainan pada peluang ini, tetapi ada dana lain untuk memasukkan taruhan pada saat itu. Stephen Lin,
Karena dari dua dana besar ini, dealer segera menyesuaikan peluang. Peluang Stephen Lin turun dari 30 menjadi 10, dan kemudian menjadi 1 digit dalam sekejap. Ini secara langsung menyebabkan pendapatan grup Lin dipotong 2/3. Apakah kamu menemukan bos di balik dana itu? Dong Jian bertanya dengan cemberut. Karena dia tahu kekuatan sejati Stephen Lin, dia berani bertaruh besar-besaran pada Stephen Lin. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana pihak lain bisa memiliki kepercayaan diri seperti itu. Di Stephen Lin. Belum, kami telah menyelidiki catatan taruhan pihak lain, dan pihak lain telah mendistribusikan taruhan di puluhan bandar, dan mereka semua menggunakan nama perusahaan yang berbeda, sehingga sulit untuk menemukan bos di belakang layar, tetapi Anda bisa yakinlah bahwa orang-orang kita sedang terburu-buru untuk menyelidiki. Kata Wang Hai. Dong Jian menyilangkan kaki Erlang dan mengetuk meja dengan ringan dengan jari-jarinya, tenggelam dalam kontemplasi. Sisi lain, Yao Jing adalah spa dengan teman-teman di clubhouse. Beberapa dari mereka berbaring di sofa empuk, dengan teknisi dari klub duduk di samping mereka. Yao Jing memakai topeng di wajahnya, dan TV di dinding sedang menyiarkan berita. Jing, aku mendengar bahwa kali ini ada seorang ahli yang sangat kuat di negara bagian lembah kaki yang berpartisipasi dalam pertempuran raja, dan suamimu mungkin tidak dapat memenangkan raja-raja. Kata seorang wanita di sebelahnya. Yao Jing, suamiku pasti bisa memenangkan Wang Zhongwang, jangan khawatir. Yao Jing berkata dengan percaya diri. Cek, aku masih ingat bahwa kamu mengabaikan suamimu selama lebih dari setahun. Aku tidak menyangka bahwa setelah lebih dari setahun, kamu akan menjadi gadis kecil penggemar suamimu. Canda seorang wanita. Itu karena suamiku cukup baik. Aku biasanya tidak mengagumi orang, tapi suamiku pengecualian. Dia tampan, kaya, dan bisa bermain dengan sangat baik. Kuncinya adalah dia masih mencintaiku. Aku benar-benar tidak bisa temukan alasan untuk tidak memuja suamiku. Yao Jing berkata dengan bangga. Sing, suamimu yang terbaik. Pasti sangat bagus diranjang. Ya, Jing, ku dengar permintaan prajurit sangat kuat, bukan begitu? Orang-orang di sekitar bercanda. Aku tidak akan memberitahumu. Yao Jing tersenyum arogan. Pada saat ini, suara bersemangat pembawa acara tiba-tiba datang dari TV. Menurut berita terbaru, pertempuran untuk menyegel raja telah berakhir. Raja-raja dalam pertempuran ini dimenangkan oleh Stephen Lin, kami yang bangga dari kota Selat. Stephen Lin juga orang pertama dalam sejarah yang berpartisipasi dalam pertempuran raja dan dianugerahi gelar 9 karakter Raja Pingu, namanya ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah. Mendengar ini, semua wanita yang sedang berbaring di sofa dan melakukan spa duduk dengan penuh semangat. Ah, Jing, suamimu adalah raja bela diri peringkat 9. Jing, bukankah suamimu terlalu kuat? Seru para wanita dengan penuh semangat. Yao Jing bahkan lebih bersemangat daripada wanita-wanita ini saat ini, dia dengan cepat mengambil ponselnya dan menelepon orang tuanya. Ayah, Bu, Stephen, dia telah dinobatkan sebagai Raja Bela Diri peringkat ke-9. Berita tentang Stephen Lin yang bernama Raja Bela Diri peringkat ke-9 menyapu tanah kerajaan naga seperti tornado. Semua orang yang mendengar berita itu tercengang. Fraksi Wudang, bagaimana mungkin? Apakah kamu yakin Stephen Lin yang memenangkan Raja Bela Diri peringkat 9? Zhang Wuqing melompat dari kursi Grandmaster dengan penuh semangat, menatap orang-orang di depannya dan bertanya. Ya, ini berita terbaru, kata bawahan. Raja Bela Diri tingkat ke-9. Sanxing Daozun ada di atas. Bagaimana seseorang di dunia ini bisa dinobatkan sebagai Raja Bela Diri tingkat ke-9 sebelum usia 30 tahun? Saya ingat ketika saya melihat Stephen Lin untuk pertama kalinya 2 bulan lalu. Dia tidak menganggap serius Stephen Lin sama sekali. Meskipun Stephen Lin telah membangunkan karakteristik gandanya, perbedaan kekuatan membuatnya benar-benar mengabaikan Stephen Lin, dan bahkan dia juga mengejek Stephen Lin.
Memikirkannya sekarang, bahkan jika Stephen Lin tidak sekuat dia sekarang, akan mudah untuk menghancurkannya sebagai raja bela diri peringkat ke-7 yang kecil. Hal yang baik adalah bahwa Stephen Lin tidak peduli padanya pada waktu itu. Jika tidak, Stephen Lin akan menjatuhkannya di tempat, maka wajahnya sebagai kepala sekte terbesar akan dipermalukan. Apakah Paman Si kembali? Tanya Zhang Wuqi. Dalam perjalanan kembali, hubungi partner kami segera dan berikan kami sejumlah barang sesegera mungkin. Selanjutnya, saya akan mundur. Dalam Confederate God Battle dalam 2 tahun, saya harus memenangkan kemenangan untuk faksi Wudang kami. Zhang Wuji sangat bersemangat. Di sisi lain, kota Sengqi, keluarga Lin. Lin Haitang, kepala keluarga Lin. Di kota Sengqi, juga menerima laporan dari bawahannya. Kupikir dia hanya orang yang berpotensi menjadi dewa perang, tapi dia masih meremehkannya. Bagaimana dia bisa berpotensi menjadi dewa perang? Dia sekarang menjadi dewa perang semu. Lin Haitang berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah pertempuran ini, reputasi Stephen Lin sangat tinggi sehingga bahkan ibu kota kekaisaran keluarga Lin akan mengambil inisiatif untuk melemparkan cabang zaitun ke Stephen Lin. Jika ada Stephen Lin, maka keluarga Lin akan memiliki modal untuk bersaing dengan keluarga Zhao dalam hal kekuatan tempur puncak. Meningkatkan kekuatan keseluruhan keluarga Lin pasti akan sangat membantu. Saya khawatir bahkan orang-orang tua itu akan tergerak. Staf Lin Haitang berkata dengan suara yang dalam. Ya, Lin Haitang mengangguk dan berkata, saya pikir tidak peduli seberapa kuat Stephen Lin, tidak akan ada terlalu banyak ancaman dalam 10 tahun itu, tetapi sekarang tampaknya kognisi kita salah. Apa cara yang baik? Yang terbaik adalah membawa Stephen Lin di bawah komando kita. Jika tidak berhasil, kita harus membiarkan pisau tajam ini memainkan peran yang cukup. Saya punya rencana, kata salah satu staf. Katakan padaku, kata Lin Haitang. Saat ini, situasi di kota Beiji dalam kekacauan, dan orang-orang kami belum memenangkan sungai dan danau di 3 provinsi timur secepat yang diharapkan. Saat ini, jika Stephen Lin dapat kembali ke kota Beiji dan membersihkan yang tidak sedap dipandang mata maka orang-orang kita dapat mengambil sungai dan danau dari 3 provinsi timur, dan kemudian menggunakan kekuatan sungai dan danau untuk bekerja sama dengan penindasan frontal kita, dan kehilangan keluarga Lin Lin Mo, hanya ada jalan buntu. Kata staf. Yah, itu masuk akal. Lin Haitang mengangguk, lalu memandang staf di sekitarnya dan berkata, mari kita diskusikan dan buat rencana yang layak, dan kota Beiji tidak dapat menunda lebih lama lagi. Petik 2. Ya, staf Lin Haitang mengangguk. Kota Beiji. Saudaraku, Stephen Lin dinobatkan sebagai Raja Bela Diri peringkat 9. Liu Ruyan berjalan di depan Lin Mo dan berkata tanpa ekspresi. Menakutkan. Lin Mo menghela nafas, dalam hal seni bela diri, kita semua bersama-sama tidak dapat dibandingkan dengan jari Stephen Lin. Petik 2. Melihatnya sekarang, Stephen Lin setidaknya tak terkalahkan. Tidak peduli siapa yang memasuki kekaisaran. Ibu kota keluarga Lin, ibu kota kekaisaran keluarga Lin akan memiliki posisi Stephen Lin. Kata Liu Ruyan. Yah, ketika kekuatan seseorang mencapai titik ekstrim, satu orang sudah cukup untuk mengubah hasil permainan, kata Lin Mo. Bisakah saya bergerak? Liu Ruyan bertanya. Tunggu sebentar, yang harus kita lakukan adalah mencabut semua paku yang dikubur Lin Haitang di 3 provinsi timur. Semakin lama waktu berlalu, semakin tidak tahan Lin Haitang, dan semakin banyak paku yang terbuka. Kata Lin Mo. Ya, Liu Ruyan mengangguk, dan kemudian penampilan Stephen Lin muncul di benaknya. Bagaimana pria ini berlatih menjadi begitu kuat? Bab 548. Ibu kota kekaisaran, keluarga Lin, dan Aula Aoki. Sekelompok besar tetua Aoki Hall berkumpul di sini. Ruangan itu diterangi dupa, dan langit-langit kayu tua adalah lingkaran dupa hitam. Orang buta itu duduk di antara orang banyak dengan ekspresi tenang.
Seorang lelaki tua duduk di seberang lelaki buta itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Orang buta, Stephen Lin memiliki keterampilan seperti itu, mengapa Anda tidak menjelaskannya sebelumnya? Bagaimana keterampilan saya terkait dengan partisipasinya dalam keluarga Lin? Hegemoni." Orang buta itu bertanya dengan enteng. Itu tidak relevan, tapi, jika keluarga Lin saya benar-benar dapat memiliki pisau tingkat dewa perang tambahan, itu pasti akan bermanfaat dan tidak berbahaya bagi keluarga Lin saya, kata lelaki tua itu. Orang buta itu tidak berbicara, dan tidak ada ekspresi di matanya yang kosong. Saya pikir tugas yang paling mendesak adalah untuk sepenuhnya mengikat Stephen Lin di bawah Qianwood Hall. Jenius seperti itu tidak dapat dihindarkan. Hanya dengan cara ini Qianwood Hall kami dapat berada di atas keluarga Lin selamanya. Kata lelaki tua itu. Setuju, setuju. Anggota Aoki Hall di sekitarnya mengangguk. Orang buta itu masih duduk di sana, tidak berkomentar. Kalau begitu, pikirkan cara. Tidak mudah menaklukkan pisau ini, kata lelaki tua itu. Orang-orang di sekitar saling memandang dan mulai mendiskusikan bagaimana membawa Stephen Lin ke bawahannya, tetapi orang buta itu tidak berbicara dari awal hingga akhir, matanya yang kosong menatap orang-orang di sekitarnya, seolah-olah dia tidak mendengar. Apa saja, masuklah, tapi itu seperti mendengarkan semuanya. Kota Selat. Ketika pesawat yang membawa Stephen Lin mendarat di Stride City, perintah dari klan naga datang dari markas klan naga. Melihat pesanan kertas ini, Stephen Lin jatuh ke dalam perenungan. Perintahnya sangat sederhana mengingat kekuatan Stephen Lin, klan naga memutuskan untuk menunjuk Stephen Lin sebagai Raja Naga Cadangan. Ini adalah perintah sepihak dari klan naga, dan Stephen Lin tidak akan mengurusnya di masa lalu, karena di mata Stephen Lin, Raja Naga bukanlah masalah besar, dan karena klan naga berani memberinya identitas seperti itu akan memperlakukannya di masa depan. Pasti ada sesuatu untuk diminta, keluarga naga tidak akan pernah baik kepada siapapun tanpa alasan. Jika dia memberi Anda poin bagus, dia akan berharap untuk mengambil banyak kebaikan dari Anda. Tapi kali ini, Stephen Lin tidak punya cara untuk menolak. Sejak dia melakukan tes masuk, dia diam-diam menerima aturan ras naga. Inilah alasan mengapa Stephen Lin enggan melakukan tes masuk sebelumnya, dan kali ini Stephen Lin telah melakukan tes masuk untuk pertempuran raja, yang berarti dia sudah berada di bawah kendali klan naga sampai batas tertentu. Bahkan jika dia tidak menerima perintah dari klan naga ini, dia harus menerimanya. Dengan demikian, Stephen Lin menjadi Raja Naga dari klan naga. Hanya saja Stephen Lin saat ini masih belum jelas, seperti apa Raja Naga setelah ini. Berjalan keluar dari bandara, Stephen Lin diperlakukan seperti pahlawan. Jadwal kembalinya Stephen Lin bukanlah rahasia, jadi pejabat kota Haixia yang mendapat berita pagi-pagi sudah menyiapkan tim untuk menyambutnya. Komandan kedua kota Haixia secara pribadi menjabat sebagai pemimpin tim. Ketika Stephen Lin menyaksikan komandan kedua, yang telah makan bersamanya berkali-kali, mengirimkan bunga kepadanya, Stephen Lin hanya ingin tertawa. "Pemimpin, ini tidak perlu, kan?" Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. "Perlu, sangat perlu." Petik 2. Komandan kedua menepuk bahu Stephen Lin sambil tersenyum dan berkata, "Kamu tidak tahu, fakta bahwa kamu dianugerahkan Raja Bela Diri peringkat ke-9 telah mengguncang level tertinggi. Sebagai pejabat induk kota Selat, itu juga masalah kehormatan. Hari ini, banyak orang dari kantor kota kami telah datang untuk melihat sikap heroik Anda. Segera setelah Anda kembali hari ini, saya tidak akan banyak mengganggu Anda, tetapi Anda harus ingat bahwa besok Anda harus melapor kepada kami dalam daftar, dan pada saat yang sama menerima penghargaan organisasi untuk Anda. Akan ada laporan pribadi besok sore di stadion kota. Pemerintah kota, sekolah dasar dan menengah, dan bahkan universitas akan mengatur orang untuk mendengarkan laporan Anda di tempat. Anda tidak dapat melepaskan rantai untuk saya. Buat laporan, bukan?"
Stephen Lin berkata dengan cemberut, saya paling takut membiarkan saya membuat laporan. Jika Anda meminta saya untuk melakukan seni bela diri atau sesuatu untuk orang-orang besar, saya masih bisa melakukannya. Itu. Petik 2. Kamu sekarang adalah idola nasional. Tujuan dari laporan itu adalah untuk memberi contoh kepada publik, mengerti? Kekuatan contoh itu kuat, pikirkanlah, laporanmu dapat mengubah kehidupan banyak orang, dan kamu akan merasa bahwa laporan itu adalah hal yang sangat berarti. Kata komandan kedua. Mendengar ini, Stephen Lin menunjukkan senyum tak berdaya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diminta untuk menjadi panutan suatu hari nanti. Namun, wajah komandan kedua harus diberikan. Bagaimanapun, grup Lin ada di Haixia City, jadi Stephen Lin mengangguk dan setuju. Namun, Stephen Lin selalu mengambil sikap acuh tak acuh terhadap masalah ini. Bagaimanapun, dia adalah orang yang memperhatikan kepentingan terlebih dahulu, dan dia membutuhkan waktu untuk melaporkan. Menurutnya, ini benar-benar membuang-buang waktu. Awalnya, Stephen Lin berencana untuk pergi langsung ke perusahaan, tetapi setelah ditangani oleh komandan kedua, dia hanya bisa mengendarai mobil yang sama dengan komandan kedua, dan kemudian merasakan cinta dari orang-orang. Kota Haixia sepanjang jalan. Melihat orang-orang di sisi jalan memegang spanduk menyambut pahlawan pulang, Stephen Lin memiliki perasaan yang sangat aneh di hatinya. Dia awalnya adalah tuan muda kedua dari keluarga bangsawan, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan menjadi panutan yang dicintai. Dunia ini benar-benar menarik. Beberapa jam kemudian, Stephen Lin, yang sibuk dengan hal-hal lain, akhirnya kembali ke perusahaan. Di perusahaan, Stephen Lin bertemu Yao Jing, yang telah melihat melalui air musim gugur. Yao Jing tidak peduli apakah ada bawahan di sekitarnya, dia melompat ke tubuh Stephen Lin dan memeluk Stephen Lin dengan erat. Stephen Lin menepuk punggung Yao Jing dengan ringan. Berdiri di belakang Yao Jing, Dong Jian mengedipkan mata kepada semua bawahannya. Para pegawai yang sudah siap menyambut kejayaan bos langsung pensiun. Apakah kamu sudah patuh selama aku tidak di rumah? Stephen Lin bertanya dengan lembut sambil mengelus kepala Yao Jing. Dia bukan anak anjing, bagaimana dia bisa begitu patuh? Yao Jing berkata dengan genit. Kamu bukan anak anjing. Bagaimana aku bisa mengingat seseorang pernah berkata di tempat tidur bahwa dia ingin menjadi pelacur kecilku? Stephen Lin bertanya dengan main-main. Ekspresi Yao Jing berubah. Dia menutup mulut Stephen Lin dan berkata, kamu akan mati, bagaimana aku bisa tinggal di perusahaan jika seseorang mendengarnya? Apa yang kamu takutkan? Perusahaan ini milikmu, siapa yang berani berbicara buruk tentangmu? Apa? Stephen Lin bertanya. Itu tidak benar, tapi bagaimanapun juga aku adalah eksekutif senior perusahaan, dan aku harus membiarkan mereka melakukan sesuatu untuk kita setiap hari. Yang mulia masih perlu, kisah cinta kecil kita akan membicarakannya ketika kita pulang. Kata Yao Jing, dan menunjuk jari kakinya. Dia mencium mulut Stephen Lin. Bagaimana kalau sekarang? Stephen Lin bertanya dengan cemas. Apa yang kamu pikirkan? Kamu telah pergi begitu lama, berapa banyak hal yang menunggumu di perusahaan, kamu pergi bekerja dulu, hari ini ada seseorang yang menerbangkanku kembali dengan tiram emas hitam dari luar negeri, dan aku akan menebusnya. Untukmu di rumah pada malam hari. Yao Jing dengan lembut menepuk dada Stephen Lin dan berkata, kalian akan menikmati, oke. Aku akan bertemu dengan mereka dulu. Kata Stephen Lin sambil menepuk pantat Yao Jing. Yao Jing mengedipkan mata kepada Stephen Lin, lalu berbalik dan pergi. Setelah Yao Jing pergi, Dong Jian dan para eksekutif perusahaan muncul di depan Stephen Lin. Ayo kita rapat, kata Stephen Lin ringan. Dong Jian mengangguk, dan kemudian mulai membiarkan laporan manajemen senior perusahaan kepada Stephen Lin satu persatu. Sudah beberapa jam sejak rapat dimulai. Stephen Lin juga memiliki pemahaman tertentu tentang operasi perusahaan dalam sebulan terakhir ini.
Seluruh Lin Group bergantung pada proyek kesehatan cloud, dan penilaian pasar telah melebihi 50 miliar. Selain itu, dengan Stephen Lin dinobatkan sebagai Raja Bela Diri kelas 9, penilaian grup Lin masih akan memiliki. Pada saat yang sama, modal kerja Stephen Lin juga meroket berkali-kali. Dana ini semua berasal dari perusahaan game yang berbeda. Sebelum Stephen Lin menginvestasikan banyak uang dalam proyek kesehatan Zuoyun, modal kerja yang ada sedikit melebar. Dengan bantuan perusahaan game besar, Stephen Lin memiliki banyak uang. Maksudmu, ada dana lain yang melakukan hal yang sama seperti kita? Stephen Lin bertanya dengan cemberut setelah mendengar laporan terkait Dong Jian. Ya, Dong Jian mengangguk. Aku mungkin tahu siapa itu. Petik 2. Stephen Lin menyipitkan matanya dan berkata, menurut pendapatnya, satu-satunya orang yang berani bertaruh miliaran untuknya adalah seseorang yang mengetahui kekuatannya dengan sangat baik, dan orang ini, mungkin Wei Aning. Stephen Lin selalu bertanya-tanya mengapa Wei Aning ingin menyebut dirinya sendiri dalam pertempuran untuk menyegel raja, dan pada saat yang sama dia tidak takut untuk mengungkapkan identitasnya di depannya. Sekarang tampaknya Wei Aning mungkin mencoba membuat percikan di perusahaan game. Dia pertama kali menamai dirinya sendiri, sehingga para bandar tidak optimis tentang dia, yang menyebabkan peluangnya meroket, dan kemudian dia bertaruh banyak uang untuk dirinya sendiri. Setelah raja terakhir selesai, dia bisa menghasilkan banyak uang. Jika perkiraan Dong Jian benar, pendapatan dari dana lain kali ini pasti akan melebihi 10 miliar. Apakah ini benar-benar hanya untuk uang? Alis Stephen Lin berkerut. Wei Aning adalah salah satu dari 10 dewa perang teratas. Sangat mudah untuk menghasilkan uang. Jika dia benar-benar melakukan ini hanya untuk uang, maka Stephen Lin saya pikir ini Wei Aning terlalu aneh. Tentu saja, uang tunai puluhan miliar dolar cukup menggoda, tetapi jika Wei Aning sendirian, apa gunanya dia meminta begitu banyak uang? Di mana dia menghabiskan uangnya? Atau apakah Wei Aning sebenarnya lebih dari satu orang di sampingnya? Ada organisasi besar yang perlu mengeluarkan uang. Bantu aku fokus menyelidiki Wei Aning. Stephen Lin berkata kepada Dong Jian. Ya, Dong Jian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kemunculan Wei Aning akan berdampak besar pada masa depan Stephen Lin. Oleh karena itu, Dong Jian pun sangat prihatin dengan Wei Aning. Setelah rapat perusahaan, sebagian besar eksekutif tingkat tinggi mengundurkan diri, meninggalkan Wang Hai, Dong Jian, Lin Wei dan orang kepercayaan lainnya. Orang-orang ini berbicara tentang lebih dari sekedar operasi perusahaan. Biarkan saya berbicara tentang berita keluarga besar Lin dalam sebulan terakhir ini. Wang Hai membuka layar proyeksi saat dia berbicara. Pertemuan baru dimulai di sini. Bab 549. Malam tiba. Ketika Stephen Lin keluar dari kantor setelah rapat, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Saat itu pertengahan Juni dan saat itu adalah waktu musim panas. Pada pukul 7 di kota Selat, matahari terbenam penuh dengan langit, yang membuat orang merasa sangat baik. Maaf, aku membuatmu menunggu. Stephen Lin berjalan ke arah Yao Jing dan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak terlalu lama, bukankah ini baru pukul 7? Bagaimana, apakah semuanya sudah beres? Tanya Yao Jing. Yah, itu saja, ayo pulang, di mana Waner? Stephen Lin bertanya. Waner dibawa keluar oleh ibuku untuk bermain di malam hari, dan dia tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu, kata Yao Jing. Oh. Itu bagus. Stephen Lin tersenyum dan mengangguk. Ayo kembali. Tiramnya masih di pesawat. Setelah beberapa saat, mereka akan dikirim ke rumah kita di bandara. Diperkirakan akan lebih dari jam 9. Ayo jalan-jalan dan makan sesuatu makan, bagaimana? Tanya Yao Jing. Oke, tidak masalah. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum, lalu berjalan ke bawah dengan Yao Jing bergandengan tangan. Berjalan keluar dari gedung perusahaan, matahari terbenam hanya tercermin di wajahnya.
Kembali dan cukur rambut dan janggutmu, itu tidak terlihat bagus. Yao Jing berkata dengan serius. Saya tidak terlalu peduli ketika saya sendirian, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Keduanya berjalan menyusuri jalan menuju rumah. Matahari terbenam, menarik bayang-bayang keduanya sangat panjang. Sebenarnya, ketika saya masih sangat muda, saya pernah berfantasi tentang kehidupan masa depan, kata Yao Jing. Kehidupan masa depan. Seperti apa kehidupan masa depan fantasimu? Tanya Stephen Lin. Hampir sama seperti sekarang. Saya punya suami yang mencintai saya. Dia tidak harus kaya, tetapi dia terlihat sedikit tampan. Kami tidak bekerja di perusahaan yang sama. Dia menjemput saya setiap hari setelah mendapatkan pulang kerja, dan kemudian kita pulang bergandengan tangan. Jika Anda menemukan warung favorit di jalan, Anda dapat menyelesaikan masalah makan malam di tempat, dan kemudian sesekali pergi ke mall dan menonton film. Jika Anda dapat memiliki anak yang lucu, maka hidupmu akan sempurna. Yao Jing berkata sambil tersenyum. Maka semua impianmu telah menjadi kenyataan, dan itu terlalu terpenuhi, kata Stephen Lin. Apa metode kelebihannya? Yao Jing bertanya. Suamimu tidak sedikit tampan, dia sangat tampan. Stephen Lin berkata dengan serius. Pergi, si cantik Bao. Yao Jing memelototi Stephen Lin, dan kemudian bertanya, Stephen, apakah kamu pernah membayangkan kehidupan masa depanmu ketika kamu masih kecil? Tidak. Petik 2. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Kenapa? Tanya Yao Jing curiga. Karena aku tidak bisa melihat masa depan, aku tentu saja tidak punya ilusi. Stephen Lin tersenyum. Oh. Yao Jing membuat suara oh panjang. Saya adalah orang yang suka hidup di saat ini, dan saya tidak suka fantasi. Jika saya benar-benar ingin menjalani hidup, saya akan bekerja keras ke arah itu sampai saya mencapai tujuan saya. Kata Stephen Lin. Kamu adalah orang yang sangat baik, tidak peduli di masa lalu, atau sekarang, di masa depan, kamu juga akan sangat baik. Jika bayi kami dapat mewarisimu, itu pasti akan menjadi bayi yang sangat baik. Kata Yao Jing. Warisan kata-katamu juga sangat bagus, setidaknya tidak akan ada masalah besar dalam hal penampilan. Petik 2. Stephen Lin tersenyum. Hei, kalau soal bayi, aku kesal. Kami bekerja sangat keras, tapi perutku masih tidak bergerak sama sekali. Kata Yao Jing marah. Hal semacam ini tergantung pada nasib. Saya memiliki sepupu yang belum memiliki anak di usia 40-an. Saya pergi untuk pemeriksaan. Tidak ada masalah dengan suami dan istri, tetapi saya tidak tahu mengapa mereka tidak bisa melakukannya. Hamil. Keberuntungan belum tiba, kata Stephen Lin. Oh, lalu apakah kita ingin pergi untuk memberi penghormatan? Ada sebuah kuil di selatan kota, dan ada guanyin untuk mengirim anak-anak. Dikatakan bahwa itu cukup spiritual, kata Yao Jing. Jika kamu ingin pergi, pergilah, ada banyak potongan daging untuk disembah, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kalau begitu ayo pergi Sabtu ini, bawa waner dan bersenang-senanglah. Kata Yao Jing. Ya, Stephen Lin mengangguk. Keduanya mengikuti matahari terbenam dan berjalan sepanjang jalan menuju rumah. Beberapa kilometer dalam perjalanan pulang, saya tidak tahu mengapa, dan saya menyelesaikan perjalanan tanpa menikmati obrolan. Tidak lama setelah tiba di rumah, Xia Zhengzi dan sekelompok orang datang ke pintu. Stephen Lin merasa bahwa orang ini pasti telah memasang mata-mata di pintunya, jika tidak, mengapa orang ini datang kepadanya setiap kali dia kembali? Mengetahui nasibmu, sudah waktunya bagimu untuk kembali. Kami sedang mempersiapkan pertemuan sosial musim panas dengan komunitas Panlong. Xia Zhengzi berkata sambil tersenyum. Musim panas, mahasiswi. Stephen Lin memandang Xia Zhengzi dengan heran dan bertanya, bukankah kita mengatakan mahasiswi musim semi sebelumnya? Sudah 2 atau 3 bulan, dan sudah berakhir. Sekarang ini mahasiswi musim panas. Xia Zhengzi dikatakan.
Apakah waktu berlalu begitu cepat? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Ya, sayang sekali kamu tidak berpartisipasi terakhir kali. Ada pemilik kuat lain yang tinggal di komunitas Panlong. Mungkin kamu bisa menanggungnya. Selama pertemuan mahasiswi, komunitas mereka menekan pusat perhatian kami. Kali ini mahasiswi musim panas, Stephen, kamu harus menunjukkan wajahmu untuk berpartisipasi. Xia Zhengzi meraih tangan Stephen Lin dan berkata dengan serius. Mari kita lihat kapan saatnya tiba, kata Stephen Lin tanpa komitmen. Jangan lihat, kamu adalah kebanggaan kota selat kami dan kemuliaan seluruh komunitas kami. Aku hanya menunggumu untuk membantu kami pamer. Xia Zhengzi berkata dengan penuh semangat. Berapa umurmu, Lao Xia? Mengapa kamu masih sangat peduli dengan hal-hal bodoh ini? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Hei, orang hidup dengan wajah, mereka menjalani seluruh hidup mereka, mengapa mereka bekerja keras untuk menghasilkan uang? Bukan untuk malu di depan orang lain, kata Xia Zhengzi. Melihat jawaban Xia Zhengzi begitu lugas, Stephen Lin tersenyum tak berdaya dan berkata, oke, kalau begitu kamu bisa mengirimiku pesan. Jika kamu punya waktu, aku pasti akan berpartisipasi, tapi jika aku tidak punya waktu, tidak ada yang bisa kulakukan. Tanda seru. Petik 2. Oke, saya jamin Anda akan bebas untuk berpartisipasi kali ini. Baiklah, jangan ganggu dunia dua orang dari Anda berdua, ayo mundur. Kata Xia Zhengzi, melambai ke Stephen Lin, dan berbalik untuk pergi. Xia tua ini benar. Stephen Lin menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berjalan kembali ke ruang tamu. Lao Xia sebenarnya sangat pintar, kata Yao Jing. Bagaimana? Stephen Lin bertanya. Sekarang pusat perhatianmu bisa dikatakan yang terbesar di seluruh kota selat. Jika kamu bisa mengejar embusan anginmu, kamu tidak perlu memikirkannya, itu akan sangat bagus, kata Yao Jing. Ada beberapa kebenaran dari apa yang kamu katakan. Stephen Lin mengangguk, lalu mencondongkan tubuh ke depan Yao Jing dan bertanya, suamimu, aku sangat populer, sebagai seorang istri, apakah kamu juga memiliki perasaan kesombongan yang kewalahan? Petik 2. Tentu saja. Yao Jing melingkarkan lengannya di leher Stephen Lin dan berkata, saya tidak sabar untuk memberitahu dunia bahwa Anda adalah laki-laki saya. Akan sangat bagus jika Anda bisa memasang iklan atau semacamnya. Itu besok. Beli ruang iklan di kota dan beritahu orang-orang di kota bahwa aku adalah suamimu. Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Aku bercanda, apakah kamu serius? Aku bukan orang yang sia-sia, tidak perlu untuk itu. Aku berharap sekarang kami, suami dan istri, dengan Waner, dapat hidup bahagia selamanya, dan kemudian mendapatkan beberapa lagi jika anak-anak keluar untuk bermain, maka hidup akan lengkap. Yao Jing tersenyum manis. Kamu harus bergegas malam itu. Stephen Lin berkata dengan serius. Harus. Yao Jing mengangguk, lalu mencium Stephen Lin. Diam sepanjang malam. Keesokan harinya, Stephen Lin mengenakan setelan rapi dan berjalan ke stadion kota selat. Seluruh stadion penuh, dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat memenuhi lebih dari 20.000 kursi di stadion. Stephen Lin sedang duduk di podium stadion, melihat kerumunan di depannya, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah menambah kemuliaan bagi leluhur keluarga Lin. Ada orang tua, dewasa muda, dan banyak anak-anak di kerumunan gelap ini. Hampir semua orang memandang Stephen Lin dengan tatapan hormat di mata mereka. Merasakan tatapan orang-orang ini, Stephen Lin tiba-tiba merasa sedikit gugup. Bahkan, ketika dia bermain melawan aliansi UKC sebelumnya, dia juga ditonton oleh puluhan ribu orang, tetapi saat itu dia tidak merasa gugup sama sekali. Ini membuat Stephen Lin sedikit terkejut, dan dia tidak tahu mengapa dia gugup. Xiao Lin, jangan gugup, santai saja. Pemimpin yang duduk di sebelah Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Saya telah melihat banyak adegan besar, dan saya tidak gugup sebelumnya. Saya tidak tahu mengapa, tapi hari ini agak kosong.
kata Stephen Lin sambil tersenyum. Itu karena kamu memiliki sesuatu di tubuhmu. Tangan pertama menepuk bahu Stephen Lin dan berkata, apakah itu membawa sesuatu? Stephen Lin sedikit terkejut. Ya. Petik 2. Pemimpin itu mengangguk dan berkata, dulu, kamu sendirian, tidak peduli apa yang kamu lakukan dengan baik atau tidak banyak orang yang keberatan, tetapi sekarang berbeda, kamu memiliki begitu banyak orang di pundakmu. Seperti cinta, penyembahan, dan bahkan harapan, perasaan orang lain tentang Anda, semua ini disematkan pada Anda, sehingga Anda tidak bisa lagi sembrono seperti sebelumnya, jadi Anda gugup. Benarkah? Stephen Lin melihat jumlah besar itu. Orang-orang di hadapannya dengan beberapa keraguan. Dia sedikit bingung, karena ketika dia masih seorang tiran, ada juga banyak orang yang mencintai dan mengaguminya, tetapi dia tidak akan gugup saat itu. Bagaimana menurut Anda, mengapa kita mengadakan konferensi laporan seperti itu? Apakah itu benar-benar hanya formalitas? Tanya pemimpin itu. Bukan. Stephen Lin bertanya balik. Salah. Petik 2. Pemimpin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, tidak mudah bagi kita masing-masing untuk datang ke dunia ini. Dalam perjalanan pertumbuhan, kita akan menghadapi banyak kesulitan dan kemunduran, dan kesulitan dan kemunduran ini sering terjadi. Membuat kami penuh kebingungan tentang jalan di depan, dan bahkan ketakutan. Dan Anda, seperti suar, perbuatan Anda dapat menerangi setiap dunia yang gelap dan menerangi jalan di depan untuk semua orang yang bingung, bahkan jika hanya satu orang yang ada di bawah bimbingan Anda keluar dari kesulitan, dan tujuan laporan hari ini telah tercapai. Petik 2. Mendengar kata-kata pemimpin, Stephen Lin tertegun untuk waktu yang lama. Kemudian, pembawa acara mengumumkan dimulainya laporan. Stephen Lin melirik pidato yang disiapkan oleh Dong Jian, dan setelah hening beberapa saat, dia menyimpan pidatonya, lalu mengambil mikrofon, berdeham dan berkata, halo semuanya, saya Stephen Lin, hari ini, aku akan memberitahumu ceritakan kisahku. Bab 550. Stephen Lin menceritakan kisahnya sendiri. Ini adalah cerita yang panjang, dan cerita dimulai dengan Stephen Lin didorong ke bawah. Stephen Lin memberitahu semua orang bahwa ketika dia berusia 8 tahun, dia didorong dari atap oleh Lin Zixing. Sejak itu, dia mulai menyamar dan diam-diam mengumpulkan kekuatan. Meskipun Stephen Lin menyelamatkan banyak proses mengumpulkan kekuatan, apa yang dia katakan saja masih membuat orang gugup dan bersemangat. Stephen Lin memilih banyak hal yang bisa dia katakan dan memberitahu mereka kepada puluhan ribu orang yang hadir. Dia berbicara beberapa hal paling berbahaya dengan nada paling tenang. Pada saat ini, orang-orang menyadari bahwa kebangkitan Stephen Lin tidak mudah. Dia telah terbuang selama beberapa dekade, terakumulasi selama beberapa dekade, dan akhirnya mengaduk-aduk situasi dan menjadi kepala keluarga Lin yang dikagumi oleh ribuan orang hari ini. Raja Wu. Ini seperti cerita legendaris, entah itu orang tua, anak-anak, atau wanita dan pria, semua orang mendengarkan dengan senang hati. Sementara itu, di sisi lain, Yao Jing berjalan ke rumah sakit. Karena tidak ada gerakan di perutnya, Yao Jing membuat janji dengan dokter kandungan dan ginekolog yang sangat terkenal hari ini untuk memeriksa dirinya sendiri. Yao Jing tidak memberitahu Stephen Lin tentang ini, karena dia pikir itu tidak perlu, dan itu bukan masalah yang sangat penting. Setelah serangkaian pemeriksaan, Yao Jing duduk dengan tenang di ruang dokter dan menunggu hasilnya. Pada saat ini, dokter masuk ke kantor dengan laporan tes Yao Jing. Wajah dokter itu sedikit serius. Dokter, bagaimana menurutmu? Yao Jing bertanya dengan rasa ingin tahu. Nona Yao, Anda mengatakan Anda pernah mengalami keguguran sebelumnya, bukan? Tanya dokter. Ya. Lebih dari 2 bulan yang lalu, kata Yao Jing. Lalu, bukankah saat itu Anda ada pemeriksaan umum? Tanya dokter itu curiga. Ada apa? Yao Jing bertanya dengan gugup saat melihat penampilan dokter itu.
Karena kamu sudah melakukannya, lalu kenapa kamu masih memikirkan kehamilan? Ada yang salah dengan tubuhmu, dan hampir tidak mungkin untuk hamil. Kata dokter dengan serius. Apa? Yao Jing menatap dokter dengan tidak percaya dan bertanya, bagaimana ini mungkin, dokter, saya tidak hamil sebelumnya. Jadi Anda mengalami keguguran, kemungkinan kehamilan Anda sangat dekat dengan nol, bahkan jika Anda hamil secara kebetulan, tubuh Anda tidak akan mampu menahan anak di perut Anda, sehingga Anda akhirnya akan mengalami keguguran. Jika Anda melakukan pemeriksaan umum terakhir kali, dokter saat itu seharusnya memberitahu Anda, ini masalah besar, tidak mungkin untuk tidak memberitahu Anda. Kata dokter. Yao Jing tetap di tempatnya, seluruh kepalanya dalam kekacauan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak hamil selama lebih dari 2 bulan, tetapi itu karena tubuhnya sulit untuk hamil. Tapi dokter tidak memberitahuku terakhir kali, kata Yao Jing bersemangat. Kalau begitu saya tidak tahu kenapa. Menurut aturan rumah sakit kami biasanya saling memberitahu atau anggota keluarga dalam situasi ini. Kata dokter. Memberitahu keluarga. Mendengar ini, Yao Jing tiba-tiba berpikir bahwa pada hari kegugurannya, dokter itu sepertinya sendirian dan memerintahkan untuk pergi keluar bangsal untuk membicarakan banyak hal. Memikirkan hal ini, Yao Jing segera bangkit dari kursi dan meninggalkan kantor. Setengah jam kemudian, Yao Jing datang ke rumah sakit tempat dia mengalami keguguran. Dengan KTP, Yao Jing berhasil mendapatkan kartu rekam medisnya. Ketika Yao Jing melihat kesimpulan pada kartu rekam medis, dia hanya merasa bahwa seluruh dunia menjadi gelap. Memang jelas tertulis di rekam medis bahwa dia mengidap penyakit yang membuatnya sulit untuk hamil. Namun, dia tidak tahu semua ini. Dia memegang kartu rekam medis, dan air mata akhirnya mengalir tak terkendali. Dia bekerja sangat keras begitu lama, tetapi dia tidak menyangka pada akhirnya akan sia-sia, dan Stephen Lin jelas tahu semua ini. Dengan kata lain, Stephen Lin menyembunyikan fakta bahwa dia tidak bisa hamil, dan bertindak dengannya selama lebih dari sebulan. Tangan Yao Jing gemetar, air mata jatuh di kartu rekam medis, dan dia membasahi kartu rekam medis di sisi lain. Di stadion, Stephen Lin telah selesai menceritakan kisahnya. Tepuk tangan pun terdengar. Komandan pertama mengambil mikrofon Stephen Lin dan berkata sambil tersenyum, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menanyakannya sekarang, karena hanya ada kesempatan seperti itu, jika tidak, akan sulit untuk bertanya kepada Raja Bela Diri peringkat ke-9. Untuk menjawab pertanyaan kami di masa depan. Dengar, ketika nomor 1 tercapai, banyak orang langsung mengangkat tangan. Pemimpin secara acak memerintahkan beberapa untuk mengajukan pertanyaan kepada Stephen Lin. Ini adalah tautan yang telah dirancang sejak lama, jadi Stephen Lin juga bekerja sama dengan sangat serius. Itu tidak cukup, pertanyaan yang diajukan orang-orang ini dangkal, seperti berapa banyak uang yang Anda miliki sekarang, dan bagaimana Anda menjadi begitu kuat. Secara alami, Stephen Lin tidak dapat mengungkapkan fondasinya kepada orang luar, jadi dia hanya mengatakan beberapa adegan. Pada saat ini, seorang anak berusia sekitar 10 tahun mendapat kesempatan untuk bertanya. Anak itu berdiri dengan sedikit malu-malu, mengambil mikrofon dan berkata, Paman Lin, setelah mendengarkan ceritamu, aku tahu bahwa kamu telah sangat keras sepanjang jalan. Apa yang telah mendukungmu sampai sekarang? Petik 2. Mendengar pertanyaan ini, Stephen Lin jatuh ke dalam momen kontemplasi. Beberapa detik kemudian, Stephen Lin memandang ke pihak lain dan berkata, saya ingin menjadi lebih kuat, saya ingin menjadi kaya, hanya dengan cara ini saya dapat melindungi orang yang saya cintai agar tidak terluka, dan saya memiliki kemampuan untuk berubah ketidakadilan di dunia ini. Petik 2. Paman Lin, saya juga ingin menjadi ahli bela diri yang sangat kuat, apakah ada cara? Anak itu bertanya lagi. Makan yang rajin dan berlatih keras dapat membuat tubuh menjadi kuat. Selain itu, juga harus memiliki hati yang pemberani. Apa itu hati yang pemberani?
Hati yang pemberani adalah untuk melindungi hati yang lemah. Perlindungan orang lain sebagai tanggung jawab Anda sendiri. Dengan cara ini, Anda bisa menjadi pejuang super. Stephen Lin menjawab sambil tersenyum, jawaban ini sebenarnya sangat resmi, tetapi saat ini, jawaban ini paling cocok untuk diceritakan kepada anak-anak. Terdengar tepuk tangan meriah dari hadirin, dan kemudian laporan itu berakhir. Stephen Lin berjalan dari panggung bersama pemimpin dan yang lainnya. Ayo makan siang bersama sebentar lagi. Pemimpin itu mengundang Stephen Lin. Tidak masalah. Stephen Lin mengangguk dan setuju dengan mulut penuh. Pada saat ini, ponsel Stephen Lin tiba-tiba berdering. Stephen Lin mengangkat telepon dan meliriknya, lalu mengangkatnya. Apakah kamu merindukanku? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu akan kembali? Suara Yao Jing datang dari ujung telepon yang lain. Saya akan makan malam dengan pemimpin pada siang hari, dan kemudian saya pergi ke perusahaan. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Kalau begitu, kembalilah setelah makan malam, kata Yao Jing. Oh. Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, apakah ini masa ovulasi lagi? Lalu aku bisa makan lebih banyak nanti, sehingga aku bisa memiliki kekuatan fisik yang cukup. Aku akan menunggumu di rumah. Petik 2, kata Yao Jing, menutup telepon. Stephen Lin tidak ragu tentang dia, meletakkan telepon dan meninggalkan stadion bersama pemimpinnya. Makanan ini dimakan selama lebih dari 2 jam, di mana Stephen Lin minum banyak alkohol. Pada saat Stephen Lin masuk ke mobil pulang, sudah jam 2 siang. Entah kenapa, langit yang semula cerah kini tertutup awan gelap. Tekanan udaranya rendah. Stephen Lin melihat keluar jendela, berpikir bahwa hujan akan segera turun. Sepertinya topan akan datang. Stephen Lin bertanya pada pengemudi. Iya, topan nomor 8 tahun ini, saya dengar masih topan super, kata pengemudi. Oh, Stephen Lin mengangguk. Sebelum mobil sampai di rumah, hujan turun dengan deras. Hujan seukuran kacang polong mengetuk jendela, membuat suara berdebar. Suara ini tidak diragukan lagi merupakan lagu pengantar tidur yang luar biasa. Stephen Lin bersandar di jendela dan tertidur. Ketika Stephen Lin bangun, mobil sudah diparkir di depan rumahnya. Hujan masih deras seperti sebelumnya. Stephen Lin mengambil payung dan turun dari mobil, dan berjalan menuju pintu. Di pintu rumah, Stephen Lin menyimpan payungnya, lalu membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. AC di rumah menyala, dan agak dingin. Stephen Lin berbaring dengan nyaman, berjalan ke ruang tamu, dan melihat Yao Jing duduk di ruang tamu. Istri, aku membuatmu menunggu. Stephen Lin berjalan di belakang Yao Jing sambil tersenyum dan memeluk Yao Jing dari belakang. Mengetahui nasibmu, maukah kamu membohongiku? Yao Jing bertanya. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu berkata, lalu ada apa? Masih ada beberapa kebohongan kecil dalam hidup, tetapi jika itu masalah besar, maka saya tidak akan berbohong kepada Anda. Petik 2. Kalau begitu, bisakah Anda menjelaskan, apa itu? Yao Jing mengambil selembar kertas dan bertanya. Apa ini? Stephen Lin mengambil kertas itu dan meliriknya dengan curiga. Melihat ini, Stephen Lin tercengang. Kamu benar-benar mengetahuinya lebih dari 2 bulan yang lalu, bukan? Yao Jing menoleh untuk melihat Stephen Lin dan bertanya. Ini, Stephen Lin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ya. Petik 2. Jadi, sejak saat itu, kamu berakting denganku, kan? Yao Jing bertanya lagi. Ya. Stephen Lin mengangguk. Terkunci. Yao Jing langsung menamparkan Stephen Lin. Kamu bertindak terlalu jauh, Stephen Lin. Yao Jing menatap Stephen Lin dengan marah dan berkata, kamu mempermainkanku seperti orang bodoh. Apakah kamu pikir ketika kamu melihatku terus-menerus memohon padamu untuk hamil? Apakah kamu pikir aku idiot? Aku tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Dia tidak keberatan Yao Jing menamparnya. Tidak. Lalu kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya?
Mengapa kamu tidak membiarkan saya menyerah lebih awal? Apakah kamu tahu betapa sedihnya saya setiap kali saya hanya melihat satu batang di tongkat tes kehamilan? Kenapa tidak? Katakan padaku, mengapa kamu ingin biarkan aku berharap untuk masa depan seperti orang bodoh? Kenapa? Yao Jing berteriak dengan marah, dan dia tampak seperti akan gila. Saya hanya tidak ingin membuat Anda putus asa, dan saya tidak ingin membuat Anda sedih. Dokter mengatakan kemungkinannya sangat rendah, tetapi itu tidak berarti itu sama sekali tidak mungkin. Saya telah berinvestasi di banyak laboratorium medis, dan mereka akan menyembuhkan penyakitmu, pasti. Stephen Lin meraih tangan Yao Jing dan berkata dengan serius. Aku tidak membutuhkannya, itu tidak perlu. Petik 2. Yao Jing dengan paksa melepaskan tangan Stephen Lin, dan kemudian berkata, kamu terlalu mengecewakanku, Stephen, aku tidak berharap kamu menyembunyikan hal sebesar itu dariku. Saya pikir, mari kita berpisah dulu. Petik 2. Setelah berbicara, Yao Jing bangkit dan berjalan ke atas. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.